kabar semuanya? Semoga selalu sehat dimanapun sahabat Ara Traveler berada ya, Dek. Amin. Oke sahabat, sorry ya, kita jarang buat konten karena memang sibuk. Kita punya aktivitas masing-masing, apalagi suamiku tuh tiap weekend selalu masuk. Sekarang ya nggak tiap weekend sih, cuman mayoritas tuh masuk terus. Nah, karena hari ini free, jadi kita memutuskan camping dadakan ke camping ground Capulaga di Subang. Aku udah sempat search, tempatnya itu oke banget buat family dan banyak fasilitasnya, jadi nggak menjemukan. Ya aku lihat sih begitu ya. Nah, seperti biasa teman-teman, aku bakal record dari mulai perjalanan, fasilitas, tiketing, juga kondisi di camping ground Capulaga ini ya. Jadi jangan skip, oke? Let's go, kita ke sana. Oh ya, perjalanan 3 jam dari rumah kami Jakarta ya. Oke, Bye bye. Udah bye bye dulu tadi. Kamu bilang udah. Oke, kita keluar tol Jatiluhur, kita Ciganea, Cikalong. Suasana Subang yang indah, gunung-gunung, persawahan, dan melewati hutan yang penuh dengan pepohonan. Akhirnya kami sampai di wisata alam Capulaga dengan menempuh perjalanan hampir 3,5 jam. Tapi sayang, protokol kesehatan di sini kurang diterapkan. Tempat kita bayar tiket untuk camping. Sini juga ada villa-villa sih. Ini villa yang terdekat dengan pintu masuk 1 ya. Ini juga ramai, sepertinya ada acara. Kita harus ngisi dulu biodata ya. Tadi kata mbaknya kalau misalnya nggak selama covid itu kesini harus booking dulu. Ini karena mungkin nggak seramai sebelum ada covid, jadi kita bisa datang dadakan. 2 orang ya masih dulu? Iya. Ini tiket masuknya, harganya 40.000 seorang. Di sini tuh berbayar untuk umur 5 tahun ke atas. Jadi kalau yang 5 tahun ke bawah bisa masuk free. Setelah melengkapi administrasi, kami bergegas menuju lokasi camping ground. Khawatir hujan turun sebelum kami mendirikan tenda. Trekking ke area campnya. Jaraknya lumayan sih, katanya 200 meteran. Terus di sini tapi ada porter. Jadi pas sebelum masuk ke sini itu nanti biasanya ada banyak yang nawarin jasa buat bawain barang kamu. Kalau memang rasa banyak dan nggak sanggup trekking. Meskipun perjalanannya menurun ke bawah, namun perlu diingat sahabat, kamu membutuhkan tenaga ekstra saat trekking menanjak pulang nanti. Itu udah hampir sampai. Kamu bisa lihat, nanti aku kasih lihat yang camping dari atas. Ini dari atas tuh yang camping lumayan, tapi nggak terlalu crowded sih. Segini tuh masih kebilang sepi lah ya dibandingkan area-area camping lain. Oke, kita udah mutusin buat di blok 1 Sawer karena yang pertama itu landai buat main anak-anak. Bagus banget view-nya. Dan yang kedua itu toiletnya dekat. Ih, si kecil lagi main air sambil nunggu ayahnya beres setup tent. Sebenarnya cuacanya agak gloomy gitu sih, karena memang dari sepanjang perjalanan ke sini hujan juga ya, hampir di sepanjang daerah. Memilih camping di sini tidak akan membuatmu menyesal. Aliran sungai yang jernih, pepohonan yang rimbun, juga eksotisnya curug-curug
menemani aktivitasmu selama di sini. Beberapa meter doang sih dari tempat kita camp. Yes, kita masak nasi dulu sambil nikmatin view di depannya. Oke. Nanti aku bakal shoot lebih lengkap. Fasilitasnya kayak musola, toilet, terus curug-curugnya ya. Kami sudah selesai memasak dan waktunya mengisi cacing-cacing di perut kami yang sudah kelaparan. Meski menunya sederhana, cuaca dingin membuat makanan sederhana ini jadi luar biasa. Setelah mengisi perut yang kosong, saatnya untuk kami melakukan wisata malam. Melihat keindahan wisata Capolaga di malam hari tentunya menjadi nilai plus di wisata malam ini. Ini ada dispensernya nih, dia sewa gitu sama tendanya. Kalau api itu kayu bakar di sini 80.000 satu, setengahnya 40 ya? 50. Oh, setengahnya 50, kalau satu paket tuh 80. Kebilang mahal sih. Terus ada jasa tikar di sini, tuh jasa tikar dia 50.000 juga seharian. Oke, yaudah yuk jalan-jalan yuk. Jadi area camping lainnya biasanya kan banyak banget warnanya. Itu cuman ada satu blok gitu doang. Makanan yang tersedia di warung ini cukup lengkap loh, dengan harga yang standar tentunya, seperti air mineral dan kopi instan masih dipatok harga Rp5.000. Nah, di sini tuh ada listrik, jadi banyak yang ngecas juga handphone. Sebenarnya ada juga di atas sih, berbayar 5.000. Camping ground ini tuh menurut aku nggak gelap ya, karena penerangannya cukup baik sih. Di beberapa titik selalu disediakan lampu-lampu sebagai penerangan. Sambil men-charge smartphone kami yang sudah lowbat, kita bisa menikmati suasana malam di sini yang indah dan menyejukkan. Dan lihat, si kecil pun tampak bahagia loh bermain di sini. Hujan yang turun di malam ini menjadi pertanda untuk kami segera beristirahat. Hujan masih menyelimuti pagi ini. Sambil berselimut, kami menatap setiap percikan air yang turun ke bumi. Membuat hujan kali ini terasa sangat spesial. Pagi Dedek, pagi Ayah. Lagi masak ya, aduh. Udah lapar, sekarang udah 6:30. Terus cuacanya lagi gerimis dari tadi malam. Suhunya sekarang 20 derajat. Jadi suhu di sini tuh berkisaran 19 sampai 24. Kalau malam itu tembus di 19, terus siang itu 24. Sore tadi tuh kemarin ya, sore kemarin itu waktu aku cek itu 21-an. Jadi kalau aku pribadi sih nggak terlalu dingin ya. Iya. Cuman ya tiap orang kali punya pendapat masing-masing kan. Oke, kita nggak bisa kemana-mana sambil nunggu reda. Tapi nanti udah ini kita mau explore curug-curugnya. Ya, selamat makan. Aku akan merekam kondisi musola juga toiletnya. Nah, sahabat, toilet di sini itu tersedia cukup banyak. Jadi kamu tidak usah khawatir harus mengantri ketika ingin mandi ataupun buang air kecil. Nah, ini dia kondisi toiletnya dari dalam. Ya, standar sih, karena memang sudah sekali mencari toilet yang sangat bersih di area camping manapun. Nah, sedangkan ini kondisi musolanya. Sangat disayangkan, musolanya itu terbilang kotor dan jorok. Mukena berseliweran di mana-mana. Sepertinya pengunjung harus lebih aware untuk memperhatikan kebersihan dan kerapihan di sini.
Sahabat, sekarang waktunya untuk kita mengeksplor Curug, juga beberapa lokasi area camping lainnya. Yuk, ikutin perjalanan kami. Ayo tuh Bu. Hai, kita udah jalan 5 menit ya, udah hampir sampai. Sambil jalan ya. Dari blok kita, blok Sawer ya. Iya. Blok Sawer itu jaraknya cuma 150 meter doang, jadi nggak jauh sih. Dan jalanannya itu bagus, jadi aman meskipun cuacanya lagi hujan kayak gini. Oke, jadi itu tadi tempat kita di dekat Curug Sawer, terus nggak jauh dari Karembong. Kalau ke atas ini kita ke Hutan Pinus, tapi kita mau ke Curug Maguanya dulu ya. Nah itu ini jalanannya kayak gini. View nih guys, pemandangannya dari atas lebih dekat. Wow, sini ada ini guanya. Ini bagus banget buat foto-foto. Menurut salah satu pengelola di sini, Curug dan Gua Cibadak ini merupakan salah satu lokasi terfavorit para pengunjung wisata Capolaga. Kami pun mengabadikan momen-momen kami selama di sini dengan mengambil foto bersama. Ternyata, Curug dan Gua Cibadak ini sangat dekat dengan pintu masuk 2. Dan saat kami lihat, terdapat area camping yang lebih luas dan sangat cocok untuk keluarga berkemah di sana, terutama untuk kamu yang membawa anak kecil. Dari pintu masuk 2, kamu juga akan menemukan banyak warung yang berjejer di sana. Oke guys, kita udah di blok 1 Pinus. Camping ground Capolaga ini dia memiliki view-nya area Hutan Pinus camping gitu yang sih. sangat luas. Selain area camping di sekitaran curug dan sungainya, ada area camping yang terletak di atas dengan view Hutan Pinus. Sepi banget. So, sahabat, kamu lebih suka yang mana? Sungai, curug, atau hutan pinusnya? Untuk sahabat Ara Traveler yang ingin mencoba wisata alam Capolaga dan bercamping di sini, namun tidak memiliki tenda, jangan khawatir, karena di sini tersedia persewaan tenda mulai kapasitas 3 orang sampai 50 orang. Selain itu, di sini juga tersedia matras, sleeping bag, flashseat, dispenser, galon, dan yang lainnya. Dan kita akan rangkum semua daftar harganya untuk kamu. Seneng banget ya, Dek. Dede seneng Melihat banget, pancaran Dek. kebahagiaan Iya, main dari air. anak-anak yang bermain di aliran sungai membuat saya sungguh bersyukur masih bisa merasakan nikmatnya alam ciptaan Tuhan semesta. Oke guys, sekian video dari kami. Mohon maaf tadi ada satu curug lagi yang nggak sempat di-record, Curug Cibimbong ya, karena situasinya nggak kondusif. Hujan dari pagi sempat berhenti, tapi hujan lagi, jadi waktu kita tuh mepet buat balik ke Jakarta. Jadi ya mohon maaf, semoga kekurangan itu nggak membuat kalian nggak suka sama video kita ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen jika ada pertanyaan tentang video kita. Oke, see you next time. Bye bye.